Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, hari ini adalah tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah, yang dimana berarti sudah 3 hari kita meninggalkan tahun 1441 Hijriah. Oleh karena itu, sebelum kita menjalani tahun ini lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita kiranya mengamalkan sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, bermuhasabalah dirimu sebelum nanti tiba masanya amal-amal kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuhzanu. Timbanglah amalmu selama hidup di dunia sebelum tiba masanya nanti di hadapan Allah amal-amal kita akan ditimbang. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita merenung. Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, mengingat-ingat kembali apakah pada tahun 1441 Hijriah yang telah kita tinggalkan, yang telah kita lalui, lebih banyak waktu kita habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau justru sebaliknya, waktu itu lebih banyak kita habiskan untuk membuat hal-hal yang dapat membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya waktu yang bernilai di hadapan Allah adalah waktu yang kita pakai untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesibukan kita di dunia, apapun nama kesibukannya, tetapi cukuplah kiranya kita menyibukkan diri kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kami pernah bercerita tentang ada orang kaya yang sudah berumur 63 tahun. Ketika ditanya oleh seorang wartawan berapa usianya sekarang, lalu dia menjawab, usia baru sekitar 7 tahun. Padahal usianya sudah 63 tahun, tapi dijawab 7 tahun. Lalu si wartawan itu mengatakan, "Bapak berdusta. Umur Bapak 63 tahun. Kenapa Bapak bilang umur Bapak 7 tahun?" Lalu si orang tua tadi mengatakan, "Wahai anakku, memang betul usiaku sudah 63 tahun. Tetapi setelah ku pikir-pikir, setelah ku hitung-hitung, dari 63 tahun umur yang telah diberikan Allah kepadaku selama tinggal di dunia ini, tinggal di muka bumi Allah ini, baru sekitar 7 tahun yang saya ingat saya pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita bersegera bermuhasabah diri, kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang telah kita buat pada masa-masa yang lalu. Sehingga di masa-masa yang akan datang, kalau kita masih diberikan Allah kesempatan umur yang panjang, maka kita dapat mengisinya dengan kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang dulu, dengan kita menggantinya dengan amal-amal soleh yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang lebih baik daripada hari sebelumnya, dan manusia yang baik itu juga adalah esoknya lebih baik daripada hari ini. Maka inilah yang menjadi PR kita bersama.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah dirimu apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok. Kita memang sering mempersiapkan hari esok kita, tetapi yang kita persiapkan itu lebih sering tentang masalah dunia. Bagaimana anak kita akan makan besok, bagaimana nanti kita setelah pensiun, bagaimana hari tua kita. Itu yang kita pikirkan. Tetapi sering kita lupa memikirkan bekal apa yang akan kita bawa ketika kita nanti telah tiba masanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka kita akan kembali. Kita adalah makhluk yang berasal dari tanah. Dan sekarang atas izin Allah kita sedang berjalan-jalan di atas tanah. Tetapi tiba masanya nanti, sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali masuk ke dalam tanah. Maka sebelum tiba masanya itu, disitulah kita perlu bermuhasabah diri. Perlu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amal-amal kita. Kenapa? Karena barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyamal amalan solihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Maka hendaklah dia beramal soleh. Ketika kita selama di dunia, setiap memasuki hendak lebaran, kita kan sudah bersiap-siap dari setahun. Kita persiapkan ongkos kita, kita persiapkan tiket kita, kita persiapkan pakaian kita, oleh-oleh kita. Tetapi kenapa untuk kita pulang kampung yang sebenarnya, yang dimana kita pasti akan pulang kampung, kemana dia? Pulang kampung masuk ke dalam tanah. Kita akan mati. Maka bekal ini yang lebih baik. Apa bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan untuk hal itu? Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal ketika kita nanti telah berpulang ke rahmat Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita perlu bermuhasabah diri. Kita hitung-hitung diri kita. Kalau kita masih diberikan Allah umur panjang, kita dapat memperbaikinya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan hamba kekuatan, berikan hamba keistiqomahan ya Allah, agar hamba senantiasa istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Itu doa kita, agar kita senantiasa diberikan Allah keteguhan iman. Jadi selama kita hidup di dunia, kita dapat mengisi hari-hari kita, sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia yang kita kejar selama ini, yang sering membuat kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah, semua tinggal. Saya sudah sering menyaksikan, bahkan memandikan jenazah, baik itu orang kaya ataupun orang susah. Ternyata semua sama. Orang kaya juga sama. Yang dipakainya adalah kain kafan. Yang membawanya ke pemakaman juga adalah mobil ambulan. Bukan mentang-mentang karena dia orang kaya, pakaiannya bukan kain kafan, dan yang mengantarkan dia juga mobil pribadinya tidak. Mobil ambulan juga, sama semua. Jadi yang kita bawa untuk menghadap Allah bukan harta benda, jabatan yang kita kejar selama ini, yang bahkan sering kita menghalalkan cara apapun untuk mendapatkannya, sekalipun itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa benda dari dunia ini cuma satu, yaitu kain kafan. Selebihnya adalah iman dan amal soleh. Apalagi ini bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bilangan bulan di sisinya sebanyak 12 bulan.
Minha arba'atun hurum, dan di antara 4 bulan itu Allah tetapkan, Allah muliakan 4 bulan haram. 2 bulan telah kita lalui, yaitu Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita berada di bulan yang ketiga, yaitu bulan Muharram. Maka ketika kita memasuki bulan mulia, bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita meningkatkan juga amal soleh. Kita tingkatkan amal soleh kita. Apalagi kita sudah berada pada tanggal 3 Muharram, yang dimana pada tanggal 10 Muharram nantinya kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah Asyura. Afdhalus Siyam, sebaik-baik puasa, ba'da siyami Ramadan, setelah puasa wajib di bulan Ramadan, yaitu berpuasa sunnah Syahrul Al-Muharram, puasa sunnah di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Pada tanggal 10 kita berpuasa, tetapi Rasulullah SAW mengatakan kita harus membedakan khaliful Yahud, membedakan dengan orang-orang Yahudi, yaitu dengan kita memulainya dengan pada tanggal 9, yang disebut dengan puasa sunnah Tasu'a. Puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud, yaitu 15 hari dalam sebulan. Hari ini kita puasa, besok kita berbuka. Hari ini puasa lagi, besok berbuka lagi. Seperti itu, 15 hari. Tak bisa juga kita 15 hari, minimal lah kiranya 8 hari. Senin Kamis kita isi. Tak bisa juga kita Senin Kamis, ya minimalnya 2 hari. Berpuasa kita pada tanggal 9 dan pada tanggal 10. Dan lebih baik lagi kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 serta tanggal 11. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amal ibadah yang lebih baik lagi adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah? Apakah amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah SAW mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka dirikanlah salat tepat pada waktunya agar kita senantiasa termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, amal yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Maka di awal tahun ini, maka sambunglah silaturahim, terutama kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena merekalah keridhaan kita selama kita hidup di dunia. Kalau mereka ridho, insyaallah Allah pun ridho akan kita. Ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Setelah itu, amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW, jihad fisabilillah. Maka kita berpuasa, kita sholat tepat pada waktunya. Setelah itu kita berbakti pada orang tua, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jihadnya tidak sama seperti para sahabat dulu, yang dimana para sahabat dulu kalau berjihad mengangkat pedang, mengangkat panah, berperang di medan perang. Sedangkan kita tidak. Cukup dengan kita menuntut ilmu, dengan kita membantu orang-orang miskin, anak yatim, kita sekolahkan mereka, lalu kita buat lembaga-lembaga yang bermanfaat untuk umat dan lain-lain sebagainya. Inilah amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita tingkatkan ini di bulan Muharram. Banyak amal soleh, baca Quran, amal soleh, menguatkan silaturahim dengan jiran tetangga, masyarakat, keluarga, kerabat, sahabat, amal soleh, membangun masjid, amal soleh, menyantuni anak yatim, amal soleh. Intinya adalah ketika kita memasuki bulan haram, tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahun 1442 Hijriah ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan kita kelak nanti kiranya sampai akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua senantiasa diberikan Allah keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.